anak kecil, kamu lagi ngapain di situ? Hati-hati ya, ada si Bearded Dragon tuh. Bisa-bisa nanti kamu disergap jadi makanannya. Tidak! Sob, ini kan bukan makanan kamu. Teman, selain mendeteksi gerakan, Sobat Otan ini ternyata juga mendeteksi mangsa dari baunya. Jika ada sesuatu yang bergerak dan berbau, akan menganggap itu makanan. Walau Sobat Otan ini baru pertama kali melihatnya, tetap saja diterkam tanpa ampun. Benar kan apa Otan bilang? Ini tuh bukan makanan kamu, Sob. Dia adalah si kadal berjanggut. Sudah tahu kan kenapa disebut sebagai kadal berjanggut? Itu karena duri-duri yang terdapat pada bagian kepalanya, teman. Oh iya, Sobat Otan ini adalah hewan asli dari daratan Australia. Bearded Dragon hidup bukan secara berkoloni, teman. Mereka hidup sendiri alias soliter. Teman, melihat Sobat Otan ini yang galak ketika melihat pergerakan, sekarang Otan dan Kanisa mau melakukan uji coba nih. Percobaan kali ini adalah memangsa ikan yang berada di dalam air. Kira-kira si kadal ini berhasil nggak ya? Sob, kamu kok nggak ada pergerakan sih? Itu kan ikannya udah aktif banget. Jadi percobaan kali ini gagal. Tunggu dulu, sepertinya ia mulai mau menyerang nih. Ya ampun, ternyata kamu haus ya, Sob. Ketika minum, Sobat Otan ini juga andalkan lidahnya, teman. Hal yang sama terjadi ketika ia menangkap mangsa. Haus banget kayaknya, Sob, sampai si ikan dicuekin begitu. Wah, siapa kamu? Tiba-tiba datang dan menyerang Sobat Otan ini. Bearded Dragon saling serang satu sama lain. Mereka akan saling kejar sampai ada salah satu yang menyerah. Saat menyerang, duri-duri di sekitar kepala mereka akan mengembang, teman. Dengan begitu, mereka akan terlihat lebih seram bagi lawannya. Ya, semacam menggertak gitu deh. Lihat, sekarang keduanya malah saling angkukan kepala. Oh, Otan sekarang paham. Ternyata angkukan kepala si Bearded Dragon ini untuk tunjukkan wilayah kekuasaannya, teman. Semakin besar, Sobat Otan ini sangat teritorial dan galak untuk mempertahankan wilayahnya. Sementara warna hitam yang muncul di bawah tenggorokan menandakan kalau mereka sedang dapat ancaman. Oh iya teman, tidak seperti kadal lain, Sobat Otan ini tidak memutuskan ekornya ketika sedang terancam. Saat ekornya putus ketika bertarung, maka ekornya tidak akan tumbuh kembali. Itulah mengapa saat bertemu lawannya, ia akan terus mengincar bagian ekornya. Teman, Otan mau membuat prakarya nih. Lebih tepatnya sih perhiasan untuk si Bearded Dragon ini. Karena Sobat Otan ini terkenal sebagai naga, Otan mau membuatkan sayapnya nih biar kelihatan makin mirip. Caranya mudah kok. Siapkan karton tebal yang berwarna-warni, pembolong kertas, pulpen, lem, gunting, dan tali sepatu. Pertama kita buat terlebih dahulu pola dari sayap menggunakan pulpen, teman. Setelah selesai, potong pola tersebut menggunakan gunting. Selanjutnya adalah memotong tali sepatu kecil-kecil sesuai dengan ukuran sayap. Pasang tali sepatu menggunakan lem hingga membentuk tulang pada sayap naga.
Nah, selanjutnya melubangi bagian bawah pada sayap. Langkah terakhir, memasukkan tali sepatu ke dalam lubang pada sayap. Panjangnya disesuaikan dengan tubuh sobat Otan ini ya. Jeng jeng, sayap naga untuk si Bearded Dragon sudah selesai. Lucu banget ya teman. Nah teman, sekarang Otan kenalin sobat kece ini. Ya, kita tampilkan para peserta lomba lari dari berbagai jenis kepiting. Di posisi pertama ada si Ghost Crab. Dan para penantangnya adalah kepiting keempat. Ia adalah kepiting air. Ada juga kepiting bakau yang gak mau kalah eksis. Eits, gak ketinggalan, ada kepiting Uca. Baiklah, kita mulai perlombaannya. 1, 2, 3. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Kepiting hantu langsung melesat cepat. Loh, Prit. Hai Sob, kamu keluar dari jalur. Bukan ke situ, tapi di ujung sana garis finishnya. Aduh, kalau begitu kamu didiskualifikasi Sob. Yalah, yang ini juga diam-diam baik. Ayo lari Sob, lari. Teman, seperti kepiting keempat, kepiting bakau juga termasuk kepiting air. Sehingga saat berada di darat seperti ini, ia akan lemas dan gak bersemangat ikut lomba. Nah. Yang ini kecil-kecil lincah juga. Meskipun larinya tersendat, tapi ia tetap menyelesaikan perlombaannya. Ternyata kamu hebat juga Sob, Otan salut deh. And the winner is kepiting hantu. Sudah banyak yang kenal dengan si kepiting mini ini kan teman-teman? Eits, tak kenal maka PDKT dong. Yap, kepiting mini ini dikenal dengan sebutan kepiting Uca atau kepiting biola karena salah satu capitnya cukup besar. Sekilas seperti lagi main biola kan? Uniknya, jika ada pergerakan sedikit saja dari benda asing, kepiting Uca sangat reaktif loh teman. Kita buktikan nih. Saat mereka keluar, si kakak berjalan mendekati. Dan hop! Dalam sekejap, mereka kompak masuk ke dalam lubang. Tapi, saat kakak dalam posisi diam meski berada di dekat lubang mereka, para kepiting Uca tetap santuy aja tuh. Yap, karena karapas pada kepiting mampu merasakan getaran teman. Ngomongin soal capit besar, Otan akan buktikan capit kepiting manakah yang lebih kuat. Pesertanya masih sama, ada kepiting hantu, kepiting keempat, kepiting bakau, dan so pasti kepiting Uca. Pada kali ini, kita akan kaitkan masing-masing capit kepiting. Kira-kira manakah di antara mereka yang dapat bertahan lama? Mari sama-sama kita buktikan. Ya, satu persatu peserta mulai berguguran. Dan siapakah yang tetap bertahan? Dan pemenangnya adalah kepiting hantu.
sob, salut aku padamu. Ya ampun, nggak pakai lama, tarantulanya langsung menerkam si tikus. Wah, wah, wah. Ngeri banget ya teman. Racun boleh loh, tapi sangarnya lebih-lebih dari tarantula high venom. Oh iya, tuh kan kelupaan. Tarantula low venomnya sendiri berjenis Lasiodora parahibana, atau disebut juga tarantula salmon pink pemakan burung Brasil. Namanya aneh banget ya. Tarantula yang satu ini adalah salah satu tarantula terbesar di dunia loh teman. Ukurannya bisa 30 cm. Yang menentukan besar kecilnya mangsa si tarantula bukanlah tinggi atau rendahnya racun, melainkan ukuran dari si tarantula itu sendiri. Wih, bagus banget warnanya, biru. Ini adalah tarantula diamantina teman, cantik banget ya. Kalau teman-teman di rumah belum pernah tahu ada tarantula secantik ini, wajar banget kok. Lawang tarantula itu totalnya ada 900 jenis di seluruh dunia. Banyak banget kan? Yang jelas, tarantula ini ditemukan di Diamantina, sebuah kota di negara Brasil, teman. Makanya dia disebut tarantula biru Diamantina. Memang ya, Brasil itu gudangnya pemain bola. Maksudnya tarantula. Dari yang terbesar sampai yang tercantik, semua ada di sana. Nama latinnya pun ada embel-embel diamantinanya, yaitu Oligosistre diamantinensis. Oligosistre sendiri adalah genus dari tarantula. Dia juga termasuk ekstraterestrial ya teman. Maksudnya terestrial, alias hidup di tanah. Kalau ekstraterestrial mah alien. Selain itu, sebagai tarantula dunia baru atau New World, si biru ini racunnya pas mematikan tarantula dunia lama atau Old World. Racun diamantina tergolong rendah teman. Hijau ini namanya Avicularia geroldi, alias tarantula biru hijau Brasil. Lagi-lagi dari Brasil teman, luar biasa. Bedanya, tarantula hijau ini hidup di pepohonan, alias arboreal. Meski Avicularia geroldi hidup di pohon, sobat totan yang satu ini bisa juga berenang loh. Tuh lihat. Gesit juga kan ketika berada di air? Karena berat jenis yang lebih ringan dari air, tarantula memang bisa mengambang teman. Hah? Ini kan Kak Mingcu, si ratu tarantula dari Bandung. Weh. Makin banyak aja koleksi tarantulanya. Dulu terakhir kesini belum sebanyak ini. Wah, kebetulan nih, waktunya ngasih makan. Kalau penghobi kayak Kak Mingcu ini, tarantulanya dikasih makan jangkrik, teman. Kok tarantulanya malah jalan-jalan di tangan? Waduh, bahaya nih. Bisa gatal-gatal itu tangannya. Tuh kan, bulu-bulu halusnya kelihatan. Pasti ini berasal dari bulu si tarantula yang sengaja dia rontokkan. Wah. Meski nggak berbahaya,
bulu tarantula bisa bikin kulit merah dan gatal-gatal, teman. Tapi tenang, solusinya mudah kok. Cukup meminum tablet anti gatal seperti ini, gatal-gatalnya dijamin hilang. Di Beijing banyak salju. Wah, anjingnya pada pakai baju. Kontes dog fashion show ini penampilannya keren-keren banget ya. Apalagi si Mumi ini. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kayaknya kemana ya? Otan kan janjian mau ketemuan di sini. Oh iya, Otan baru ingat. Kayaknya kan yang pakai kostum buah labu itu. Soalnya waktu bulan lalu, Otan sempat main ke rumahnya Kayani. Dan waktu itu Otan lihat sendiri, Kayani lagi menjahit kostumnya ini ditemani si Osin. Aduh, Kayani. Masa helm motor dijadikan buah labu sih? Kreatif sekali. Otan sampai nggak kepikiran nih. Tuh, jadinya seperti ini. Bulat kayak buah labu asli kan? Nah, akhirnya kostum udah jadi nih. Teman-teman siap melihatnya? Hitung mundur sama-sama ya. 3, 2, 1, berubah! Keren kan? Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih. Otan sama Kayani mau berangkat ke tempat acaranya. Asik, sudah persiapan nih. Inilah dia, Super Pumpkins alias Super Labu. Wah, yang lain kostumnya nggak kalah keren ya. Ada yang bertema penyihir, bajak laut, ada juga yang samaan pakai labu. Bahkan ada yang pakai kostum tengkorak dan mumi begini. Berat-berat juga ya pesaingnya. Ayo Sin, jangan tegang, kamu pasti bisa. Otan nilai sih si Mumi ini bakal jadi pesaing terhebat deh. Total banget soalnya. Cara jalannya saja mirip Mumi begitu. Keren ya. Nah, giliran Kayani sama Osin. Wah, gayanya Kayani keren banget ya. Ada joget-jogetnya segala. Nah, jurinya sudah selesai melakukan penilaian. Waktunya pengumuman pemenang. Wah, Otan jadi deg-degan. 3. Dengan nama Dominya Osin, pemilik Yani. Wah, Osin berhasil meraih juara 3.